Seorang siswi SMA asal Kampung Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sepu, Banyuwangi, alami nasib tragis usai jadi korban kebakaran. Ia yang mengalami luka bakar hingga 90% saat ini sedang mendapat perawatan intensif di RSUD Genteng. Saat insiden terjadi, korban diketahui sedang tertidur lelap di kamarnya. Korban diketahui bernama Milawati, 17 tahun, putri dari Roswati, warga asal Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Milawati saat ini masih terbaring lemah di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Genteng setelah mengalami luka bakar serius pasca insiden kebakaran yang melanda rumahnya pada Minggu 11 Agustus 2024 lalu. Saat api melahap ruangan kamar miliknya, diketahui korban sedang tertidur pulas. Sambaran api yang berkobar kemudian mengenai tubuhnya meskipun akhirnya ia bisa menyelamatkan diri. Menurut Irfan Muhlisin, anggota Damkarmat Banyuwangi Setor Genteng, sumber api diduga berasal dari korsleting obat nyamuk listrik yang kemudian menjalar ke ruangan kamar. Api yang membesar lalu menyebar kasur serta korban yang tengah tidur pulas. Irfan menyebut pihaknya menerjunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Beruntung, api yang segera bisa dipadamkan tak sampai menjalar ke bangunan yang lain. Kronologinya Mas, diduga itu dari konsleting listrik yang berada di tembok. Kondisi rumahnya yang terbakar itu cuma ruang kamar itu saja. Memang ruang kamar itu habis semua terbakar, dari kasur, bantal guling itu. Untuk penanganan dari damkar, kita lakukan pendinginan dan overhaul, yaitu pencarian titik api yang masih berada di bawah atau di puing-puing. Infonya ada korban? Untuk korban ada korban yang terjadi luka bakar karena korbannya tertidur, jadi terkena luka bakar dan sudah dilarikan ke rumah sakit umum. Humas RSUD Genteng, Dr. Sugio Sastro mengatakan, dari hasil pemeriksaan tim dokter, korban mengalami luka bakar hingga 90%. Karena membakar hampir seluruh tubuh, luka itu berisiko tinggi terhadap infeksi serta gangguan elektrolit yang bisa menyebabkan dehidrasi. Untuk itu, pihaknya membentuk tim penanganan khusus yang terdiri dari dokter spesialis bedah, anestesi, dan penyakit untuk menangani luka bakar korban. Offline itu memang kita hitung mulai dari kaki, dari ekstremitas, dari tubuh kita, dari atas itu ada penilaiannya. Untuk penilaian itu kurang lebih adalah 1%. Nah, ini 90% itu sangat besar dan berat sekali. Artinya luka bakar yang meluas, ya. Dan di sini akan mengakibatkan gangguan elektrolit di dalam tubuh, itu bisa dengan dehidrasi. Setelah kita konfirmasi ke dokter DPJP, yaitu dokter Buddha spesialis bedah, dokter Nobel spesialis anestesi, dan dokter penyakit dalam, ini kita bentuk suatu tim penanganan pada pasien tersebut. Karena saat ini masih bukan dengan adanya cairan, dan kita koreksi di mana kondisi pasien tersebut. Ini saat ini kita lakukan pemeriksaan laboratorium sejak kemarin. Nah, ternyata ada gangguan fungsi albumin. Normal kita albumin kan di atas 2,5. Ini Nona Minawati ini kurang lebih 1,5 ya Pak. 1,5 dan kondisi infeksi yang mulai nefrosit mulai naik. Jadi ini kami dari rumah sakit, dari tim medis melakukan istilahnya perawatan dan tindakan, di mana nanti akan dilakukan yang namanya diberikan. Karena luka-lukanya tadi kemarin bahkan harus dibuang gitu ya, dengan adanya pembuangan itu supaya bersih, sehingga dengan bersih kan risiko kuman akan berkurang untuk berkembang biak atau mungkin ada nosokomia yang ada di rumah sakit. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.